Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Fitri Marwanti dari SDN Gardu Sayang 3, Kecamatan Cisalak, Kabupaten Subang. Saya calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Subang. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan praktik supervisi akademik dengan menggunakan pendekatan coaching bersama rekan sejawat saya. Dalam kegiatan supervisi akademik ini dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu tahap pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Nah, saya akan melakukan langkah pertama, yaitu percakapan coaching pada tahap pra-observasi bersama rekan saya. Perkenalkan, ini rekan saya. Silakan Ibu bisa memperkenalkan diri. Ya, terima kasih Bu Rizka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santana Mariana. Saya mengajar di kelas 4 SD Gardu Sayang 3, Desa Gardu Sayang, Kecamatan Cisalak, Kabupaten Subang. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita mulai ya Bu ya. Iya. Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Bu Rizka sendiri gimana kabarnya? Iya. Alhamdulillah, saya juga baik, Ibu. Mau ngobrol-ngobrol sebentar ya Bu ya. Kita ini kan akan melakukan kegiatan supervisi akademik ya Bu ya. Tetapi sebelum melakukan observasi atau kunjungan nanti di kelas, saya akan terlebih dahulu melakukan kegiatan pra-observasi terhadap Ibu gitu. Nah, bertanya jawab tentang bagaimana persiapan untuk proses pembelajaran nanti, begitu Bu. Nah, sebagai informasi juga bahwa nanti tujuan observasi ini akan membantu Ibu untuk menggali potensi yang dimiliki dalam mengembangkan kompetensi proses pembelajaran nanti di kelas seperti itu. Nah, Ibu kira-kira apa nih tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai dalam proses pembelajaran nanti ketika diobservasi? Iya. Wah, kebetulan sekali ya Bu ya. Saya juga sebetulnya merasa senang dengan kegiatan supervisi ini Bu. Saya ingin lebih meningkatkan lagi kemampuan saya dalam memberikan pembelajaran yang menyenangkan untuk peserta didik saya gitu ya Bu ya. Mungkin nanti pas saat observasi saya akan mengambil materi IPAS untuk topik bagian tubuh-tumbuhan. Tujuan pembelajarannya itu supaya peserta didik mampu mengidentifikasi bagian tubuh-tumbuhan serta menjelaskan fungsi dari bagian tumbuhan itu sendiri. Mungkin itu Bu. Iya, baik. Berarti di sini fokusnya ada 2 tujuan pembelajaran ya Bu ya. Iya, yang betul. ingin dicapai di materi IPAS, dan tujuan pembelajaran itu yang utama siswa mampu mengidentifikasi bagian tumbuh-tumbuhan ya Bu ya, dan siswa pun mampu menjelaskan bagian tumbuh-tumbuhan beserta fungsinya. Betul begitu Ibu? Iya, betul. Iya. Nah, kemudian nih Ibu, area mana nih yang ingin Ibu kembangkan nanti dalam proses pembelajaran ketika nanti saya mengobservasi Ibu? Mungkin area yang akan saya kembangkan itu dari segi pengetahuan dan keterampilan peserta didik, khususnya itu untuk meningkatkan keaktifan siswa dalam diskusi kelas mungkin ya Bu ya, dalam kegiatan kelompok gitu. Mungkin dalam penyampaian pendapat atau menjawab pertanyaan-pertanyaan gitu. Ya baik, jadi difokuskan kepada keaktifan siswa ketika berkelompok, baik dalam segi bertanya dan menjawab, begitu Ibu? Iya, betul. Iya. Nah, selain itu Ibu, strategi apa nih yang ingin Ibu atau yang akan Ibu terapkan nanti ketika proses pembelajaran? Mungkin kalau strategi untuk proses pembelajaran, yang pertama saya akan memberikan poster ya Bu untuk diamati. Terus saya juga akan menayangkan video pembelajaran, serta mungkin nanti ketika mengerjakan
LKPD bisa melalui diskusi dan bisa juga dengan melakukan ice breaking mungkin untuk peserta didik. Menarik ya Bu nih, ya Bu ya. Ibu akan menggunakan poster, lalu video pembelajaran, lalu adanya kelompok ya Bu ya, diskusi kelompok peserta didiknya, dan nanti akan ada diselipkan juga ice breaking untuk menambah semangat peserta didik ya Bu ya. Iya, itu sudah menggambarkan keberagaman strategi gitu ya yang diterapkan oleh Ibu gitu, berdiferensiasinya seperti itu. Nah, Ibu kira-kira kapan nih Ibu akan melaksanakan pembelajaran itu? Untuk pembelajaran insya Allah di hari Jumat mungkin ya Bu, jam pertama. Iya baik, berarti Ibu nanti akan melaksanakan pembelajaran itu pada hari Jumat di jam pertama ya Bu ya, di kelas 4 dengan topik atau materi IPAS ya Bu ya, topiknya tumbuhan, betul ya Bu ya. Nah iya, nanti ketika hari itu pada hari Jumat, saya akan melaksanakan supervisi di kelas Ibu ya Bu ya. Saya akan melakukan observasi selama proses pembelajaran berlangsung ya Bu ya. Saya juga akan mencatat aspek pengembangan serta strategi yang Ibu terapkan nanti begitu. Coba dipahami gitu ya Bu ya. Iya, siap. Untuk persiapan nanti ketika observasi. Baik. Nah, semoga ya Bu ya proses pembelajaran nanti berjalan dengan lancar dan tujuan pembelajaran yang Ibu harapkan itu tercapai. Amin. Iya. Oke, nah Ibu nanti setelah observasi berlangsung mungkin nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Iya, boleh ya Bu ya. Oke, terima kasih. Salam sehat dan bahagia ya Bu. Iya. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama Bu, terima kasih juga atas motivasi dari Ibu. Iya, semangat terus ya Bu ya. Siap. Iya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Sebelum kita mulai belajar, lebih baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Rabbi ghfirli amin. Sekarang coba dilihat teman-temannya ada semua apa tidak? Alhamdulillah ya. Selanjutnya seperti biasanya sebelum kita mulai pembelajaran, kita nyanyi dulu lagu profil pelajar Pancasila. Coba berdiri. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Iya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang bagian tumbuhan atau makhluk hidup. Nah, makhluk hidup itu apa saja coba? Masih ingat nggak? Manusia, tumbuhan, hewan. Nah, ada yang tahu nggak kesamaan hewan atau manusia dengan tumbuhan? Ada. Air. Butuh oksigen, butuh air. Makanan. Betul, butuh makanan. Betul ya, pintar. Selain persamaan tersebut, ada nggak perbedaannya?
Ya, kalau manusia? Kalau manusia? Olahraga. Oh, kalau berarti kalau manusia mah bisa bergerak. Kalau tumbuhan mah? Tidak. Tumbuhan bergerak tidak? Diam di tempat. Kalau manusia itu bisa berpindah tempat. Hewan bisa berpindah tempat, ya, bisa berjalan kaki, bisa lari, ya. Kalau tumbuhan tidak. Nah, hari ini kita akan belajar tentang mengidentifikasi bagian tubuh tumbuhan dan juga mendeskripsikan fungsi dari bagian tubuh tumbuhan. Nah, coba sekarang kita lihat di sini Ibu punya poster bagian tubuh tumbuhan. Yang pertama ada apa? Akar. Yang ini akar. Yang di bawah akar itu biasanya adanya di dalam tanah. Yang kedua ada batang. Yang ketiga daun. Adakah yang lainnya? Ada tidak? Apa masih ada? Ada, betul. Di dalam buah itu biasanya ada bijinya. Ya, berarti ada akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Berarti ada berapa? Ada 6. Ya, nah sekarang kita akan belajar melalui video. Nah, coba kalian simak baik-baik ya. Belanja yuk di moviestore.com. 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 Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita akan belajar mengenal bagian tubuh pada tumbuhan. Mengapa tumbuhan bisa tumbuh dengan tegak? Tumbuhan atau pohon bisa tegak karena memiliki akar. Akar berfungsi untuk menyokong dan memperkokoh berdirinya tumbuhan di tempat hidupnya. Akar. Teman-teman, mengapa pohon tidak mudah tumbang ya ketika tertiup angin? Itu juga karena pohon memiliki akar yang kuat di dalam tanah. Akar juga berguna menyerap air dan mineral dari tanah. Air dan mineral yang telah diserap akar kemudian diangkut ke bagian batang. Ini batang. Batang berguna sebagai penopang agar tumbuhan tetap berdiri tegak. Batang juga berguna menyalurkan air dan mineral dari akar menuju daun. Ini daun. Daun menerima air dari batang. Selain itu, daun juga bernapas
diolah menjadi makanan tumbuhan dengan bantuan sinar matahari. Sebagai hasilnya, daun mengeluarkan oksigen yang dibutuhkan manusia untuk bernapas. Coba setelah menonton video tadi ya, dan juga setelah mengamati poster, coba kalian tuliskan informasi apa yang tadi kalian dapatkan dari poster dan juga dari video. Ya, apa yang kalian lihat, apa yang kalian dengar tadi ketika menonton video, dituliskan di bukunya. Ya kan? Tadi fungsinya apa, Akar? Tadi kan sudah dijelaskan dari video ya. Air. Ayo, Ahmad, mana? Apa yang tadi Ahmad dengar dari tayangan video? Ada yang udah? Ada yang berani ke depan? Satu akar, 2 buah, 3 biji, 4 daun, 5 batang, 6 bunga. Iya, betul nggak? Kita kasih tepuk tangan buat kalian. Luar biasa ya, sudah berani menyampaikan informasi yang Alif dengarkan dari tayangan video dan juga dari tadi mengamati poster ya. Coba sekarang kita bagi kelompok dulu ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 2. Nah, sekarang yang tadi bilangnya 1 bergabung dengan yang satu lagi. Nah, yang 1. Yang kelompok 1 pindah ke sini. Kelompok 1 pindah ke sini. Kelompok 2 pindah ke sini. Ya. Kelompok 3 di sana. 3 di sana. Sekarang kita mengerjakan LKPD. LKPD itu apa? Lembar kerja peserta didik. Untuk mengerjakan ini bisa memilih apakah mau dicatat langsung di sini untuk jawabannya atau mau ditempel dari kartu bagian tumbuhan, atau boleh juga nih kalau misalkan Bu, aku pengen si jawabannya teh ditempelin langsung di pohonnya ya. Kan kebetulan di sekolah kita ada ya tumbuhan yang anggot, itu bisa, terserah. Sekarang Ibu tanya dulu, kelompok 1 mau mengerjakan LKPD-nya yang seperti apa? Apakah mau ditempel, mau ditulis, atau mau bawa pohonnya? Mau ditempel, mau ditempel apa mau ditulis, apa mau bawa pohonnya? Tempel. Oh, yang ditempel, berarti kelompok 1 yang ditempel. Silakan kerjakan secara bersama-sama. Jadi bukan hanya satu orang yang mengerjakan, ya, tapi semuanya. Kalian catat dulu di sini kelompok berapa. Tadi kan ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nama anggotanya ditulis di bawah, ya. Kelompok 2 mau yang mencatat apa yang bawa bunga? Bawa tumbuhan. Oh, kelompok 3 mau mencatat. Boleh. Oke. Silakan. Berarti kelompok 3 mau mencatat apa mau bawa bunga atau mau menempel? Mau apa? Mau mencatat aja. Mencatat atau menempel? Hah? Menempel. Oh. Silakan dikerjakan mulai dari sekarang. Kemana? Ya. Ini sini cari gambar. Bagian akarnya.
kakak. Go. Tiku-tiku. Iya. Iya. Ya, sebentar lagi ya kita mulai persenannya. Mulai dari kelompok berapa dulu? Satu dulu. Ya, boleh. Kelompok satu dulu. Kita mulai ya. Sok, silakan kelompok satu ke depan semuanya. Siapa yang mau presentasikannya? Dandi. Ya, sok Dandi aja apa? Dibacakan dulu kelompoknya siapa aja. Terus hasil pekerjaannya gimana? Ini dibacakan. Dandi di depan berarti. Dandi ke depan sedikit. Nah. Sebagai kelompok pertama dari Sia Diana. Tujuan pembelajaran satu melalui pengalaman berdasarkan tayangan video yang disajikan guru peserta didik mampu mengidentifikasi bagian tubuh tumbuhan secara benar. Ya. Satu orang nanti yang megang, orang yang megang. Ahmad boleh yang megang di sini dan dia yang membaca. So, dan dia yang membacakan. Akar itu fungsinya untuk apa? Ini di sini lihat dibaca. Hasil kerja kelompok tadi. Akar fungsinya untuk menyerap nutrisi dan air dari dalam tanah. Ya. Batang mengantarkan air dari akar ke semua bagian tumbuhan lainnya. Daun tempat menghasilkan makanan sebagai energi untuk tumbuh dan hidup. Bunga tempat perkembangbiakan tumbuhan. Buah melindungi. Nah, udah selesai. Iya, kita kasih tepuk tangan dulu. Terima kasih sudah memperkenalkan hasil kerjanya. Silakan kembali. Kelompok 2, silakan siapa yang mau mempresentasikannya? Siapa aja? Iya. Langsung sini baca hasil kerjanya. Cara memiliki dari air. Menterisi dan air. Ya. Yang lainnya tolong katakan dulu ya. Kelompok 3. Iya, terima kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan kembali ke tempat. Terakhir ya, dari kelompok 3. Siapa yang mau membacakannya? Biro. Kejadian ya? Ya. Ada yang mau megang berarti. So, ada yang megang, Biro yang membacakan. Iya, biasanya ke depan. Kelompok 3 kelas 4 anggota kelompok 1 Alif, 2 Dion, 3 Suci, 4 Retina. Iya, ini langsung ini.
Daun tempat tumbuhan membuat makanan. Makanan ini dibutuhkan agar tanah bisa tumbuh. 2. Tempat menyimpan cadangan makanan dan melindungi biji di dalamnya. Batang mengantarkan air, nutrisi dan makanan ke seluruh bagian tumbuhan agar menyerap air dan nutrisi dan dalam tanah juga untuk mengembangkan tumbuhan. Bunga tempat berkembang biakan tumbuhan. Yang nanti bisa dirawat lebih baik. Iya. Terima kasih, tepuk tangan untuk kelompok 3. Luar biasa ya semuanya. Kesimpulan dari hasil kerja kelompok ya, hasil pengerjaan LKPD-nya, ternyata tadi untuk kelompok yang mencatat itu lebih lengkap untuk informasi fungsi dari bagian tubuh-tubuhannya ya. Kalau yang menempel sebetulnya ini yang sisa itu masih termasuk ke dalam fungsinya juga, hanya belum ditempelkan di sini secara lengkap ya. Jadi tadi ada fungsi akar. Fungsi akar itu apa tadi? Fungsi akar apa? Menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah, kemudian disalurkan ke batang, ke daun, ya, ke bagian tumbuh-tumbuhan yang lain. Batang fungsinya apa? Mengantarkan air dari akar menuju ke daun. Terus ada juga bunga. Bunga itu fungsinya sebagai tempat berkembang biakan ya, karena di dalam bunga juga terdapat bagian-bagian lagi untuk perkembang biakan. Ada juga daun yaitu tempat tumbuhan membuat makanan, atau prosesnya itu dikenal dengan nama fotosintesis ya. Nah, makanan ini dibutuhkan oleh tumbuhan untuk bisa tumbuh. Sama seperti kita manusia ya, manusia juga untuk tumbuh itu memerlukan makanan. Kalau tidak makan, gimana? Mati, lemes ya. Kemudian ada buah yaitu tempat menyimpan cadangan makanan dan melindungi biji yang ada di dalamnya ya. Nah, ini ada soal evaluasi mandiri. Silahkan kerjakan. Kalau mandiri itu artinya apa ya? Sendiri. Berarti tidak meminta bantuan kepada orang lain. Ya, kepada orang tua, kepada orang lain ya. Kerjakan dulu oleh diri sendiri. Jangan lupa dituliskan nama identitas kalian ya.
Ayo yang sudah selesai. Neng udah? Belum. Baru nih. Iya. Udah. Bu, Ya. Udah? nomor 3. Iya. Siapa yang langsung Nomor 3. Hubungannya untuk apa? Ya. Apa ya? Oh, tidak. Tahu. Ayo tinggal beberapa orang lagi. Ready? Yang berfungsi kuku apa? Nomor 3, fungsi dari bunga untuk apa? Bunganya Bunga. satu bunga jadi 2 kembang biak Untuk apa? kembang biak Ayo, 2 orang lagi. udah aku biak Ya.
Iya, Bang. Ya. Nah, alhamdulillah ya. Untuk evaluasi mandirinya hampir 90% ternyata sudah mengerti ya. Sudah paham, sudah mampu mendeskripsikan bagian tumbuh-tumbuhan dan juga menjelaskan fungsi dari bagian tumbuh-tumbuhan tersebut ya. Nah, berarti untuk pembelajaran selanjutnya nanti kita akan belajar bagaimana cara tumbuhan membuat makanannya ya. Bagaimana sih cara tumbuhan membuat makanannya? Nah, itu nanti akan kita pelajari di pembelajaran berikutnya. Nah, ada yang masih mau ditanyakan terkait bagian tumbuh-tumbuhan dan fungsinya? Tidak ada. Berarti semua sudah paham ya. Nah, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Akhirnya kita juga menjadi mengerti untuk apa tumbuh-tumbuhan, bagian tumbuh-tumbuhan ini ya. Nah, untuk menutup kegiatan hari ini, mari kita membaca doa. Silakan dipimpin kembali oleh Ali. Ya. Tidak membaca doa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Santana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat pagi. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah hari ini sehat, Bu. Iya. Bu Rizky sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga, Ibu. Baik, Ibu. Terima kasih ya, Bu. Waktu itu kita sudah melaksanakan praobservasi dan observasi. Ini adalah rangkaian supervisi akademik yang dilaksanakan. Nah, sekarang sampai kepada tahap pasca observasi. Jadi ya, kebetulan pada tahap pasca observasi ini dihadiri oleh Bapak Petik saya, yaitu Bapak Yadi Restadi. Nah, Ibu, bagaimana nih perasaan Ibu setelah melaksanakan proses pembelajaran di kelas gitu ya? Saya mengobservasi Ibu. Bagaimana perasaan Ibu? Setelah melaksanakan observasi, saya tuh awalnya memang merasa gugup juga ya, Bu ya. Namun setelah berjalan beberapa waktu gitu, ternyata alhamdulillah saya juga merasa lega, sekaligus
merasa senang gitu ya. Ternyata pembelajaran yang saya lakukan selama ini tuh masih ada yang perlu ditingkatkan gitu. Alhamdulillah kemarin saya mendapatkan kesempatan yang mulia buat diobservasi gitu sama ibu, sehingga saya bisa bertambah lagi pengetahuannya. Baik, jadi memang betul di awal merasa gugup, tapi sepertinya ketika sudah berjalan itu mengalir aja gitu, mencair gitu. Jadi kegugupan itu sirna hilang gitu ya. Dan ini menurut ibu suatu kesempatan dan suatu pembelajaran juga gitu ya, untuk perlu merefleksikan diri bagaimana nih pembelajaran saya, bagaimana kekurangan dan kelebihannya. Mungkin ya pasti ibu merasakan hal itu. Nah, kira-kira tadi kan ibu mengungkapkan saya memang ada hal-hal yang perlu ditingkatkan. Nah, menurut ibu sendiri dari kegiatan observasi kemarin, apa nih kelebihan atau misalkan hal-hal yang sudah ibu terapkan dengan baik, serta hal-hal kekurangan yang perlu ibu tingkatkan? Bagaimana? Kalau hal yang sudah baik, mungkin ya kemarin itu saya sudah mulai dapat menerapkan pembelajaran dengan pendekatan berdiferensiasi, serta mengintegrasikan KSE dalam pembelajaran mungkin ya Bu, serta maksudnya itu saya lebih ke merespon peserta didik itu dengan cepat gitu, jadi semua peserta didik bisa terlayani gitu. Itu yang sudah baik menurut saya gitu ya Bu ya. Kalau untuk hal yang masih perlu ditingkatkan, diantaranya itu mungkin untuk ke media pembelajaran, mungkin sama strategi pembelajaran. Kemarin tuh memang waktu penayangan video saya malah langsung ke materi gitu ya Bu ya, yang seharusnya saya mengkondisikan dulu peserta didik ke dalam suatu masalah, karena saya menggunakan PBL kemarin ya Bu ya. Ternyata itu masih kurang tepat, masih harus diperbaiki lagi. Baik. Seperti di sini ibu memang sudah mampu nih merefleksi kelebihannya, kekurangannya, bahwa ibu sudah menerapkan diferensiasinya betul. Di sana ada beberapa diferensiasi kontennya, diferensiasi prosesnya ya Bu ya. Begitupun dengan pembelajaran KSE-nya sudah muncul gitu ya. Jadi emosi-emosi anaknya sudah mulai, kesadaran dirinya sudah timbul, manajemennya seperti itu. Dan yang berkaitan dengan keaktifan gitu ya, peserta didik sudah mulai aktif, meskipun memang ada ya Bu 1, 2, 3-nya iya. Dan ibu sendiri merasa dari segi medianya atau strateginya belum maksimal mungkin ya gitu. Nah, kira-kira ibu untuk meningkatkan hal tersebut gitu kan, ibu tadi sudah mampu gitu ya merefleksikan kekurangan yang perlu ditingkatkan. Nah, bagaimana nih kira-kira ibu untuk meningkatkannya agar kemaksimalan kekurangan pembelajaran yang tadi itu ingin lebih baik lagi gitu di kelas kedepannya? Mungkin kalau dari segi media mungkin ya Bu ya, untuk video mungkin nanti untuk kedepannya saya bisa mencari video-video inspiratif yang pendek gitu, yang dapat mengkondisikan peserta didik itu mengorientasikannya ke dalam permasalahan terlebih dahulu, sehingga peserta didik dapat mencari jawabannya sendiri terlebih dahulu mungkin. Selain itu juga bisa mungkin nanti dengan menggunakan media yang nyata gitu, yang secara visual langsung gitu ya, saya bisa membawa bunga yang aslinya nih anak ini gitu, bagian-bagiannya tuh begini, atau bawa tumbuhan yang asli misalkan dari lingkungan sekolah gitu ya Bu, mungkin bisa seperti itu. Untuk strategi juga mungkin nanti bisa inikan lagi ke peserta didiknya gitu, agar mampu mereka tuh memecahkan permasalahan yang diberikan oleh guru mungkin gitu. Berarti ibu akan meningkatkan dengan berbagai mencari sumber ya, baik dari segi ibu mencari sendiri atau mengikuti pelatihan mungkin ibu betul. Dengan mengikuti webinar dan sebagainya gitu, lalu akan digali lagi pemanfaatan yang ada di lingkungannya Bu ya. Karena betul ketika kemarin observasi
mungkin kinestetiknya hanya menggunting, Iya. jadi tidak real bunga tumbuhan Betul. gitu. Padahal ya di sekitarnya Ada. ada sebetulnya bisa dimanfaatkan gitu. Itu bisa dimaksimalkan lebih dalam lagi ya Bu ya. Nah, dari keseluruhan itu dari segi peningkatan yang akan Ibu perbaiki, kira-kira adakah dalam proses peningkatan ini orang yang perlu membantu Ibu dalam hal ini gitu? Atau misalkan tindak lanjut apa yang akan Ibu lakukan untuk memaksimalkan semua keinginan Ibu agar pembelajaran di kelas itu lebih baik? Iya. Mungkin untuk kedepannya saya bisa lebih meningkatkan lagi kolaborasi dengan rekan sejawat gitu ya Bu, baik dengan atasan, dengan Ibu, mungkin dengan operator ya, dengan rekan-rekan yang lain gitu untuk mempersiapkan mulai dari rancangan RPP-nya, mungkin ya rancangan modul ajar, terus juga perlengkapan untuk media pembelajarannya gitu ya Bu, karena terus terang aja kemarin juga kan ketika terjadi kendala gitu ya, saya panik gitu ya Bu, ini gimana kok nggak bisa gitu. Padahal kalau misalkan persiapannya lebih matang, mungkin ketika terjadi hal-hal tersebut sudah ada plan berikutnya mungkin yang bisa mengatasi hal itu gitu, nggak terjadi seperti kemarin ketika laptop atau infokusnya terkendala, saya malah langsung panik sehingga konsentrasi menjadi buyar gitu. Iya betul sekali. Jadi selain kita menyediakan media pembelajaran, bahan ajar, kita pun sebagai guru ya harus mampu mengoperasikan agar tidak ketika terjadi trouble itu satu tidak buyar dan keduanya kita bisa menghandle hal itu gitu kan. Nah, memang itu hal yang memang salah satu penting juga ya Bu. Nah, dan kita betul sekali tadi Ibu bilang kolaborasi, jadi kolaborasi ditingkatkan ya Bu ya, kita itu. Nah, dari keseluruhan tadi kan Ibu sudah mengungkapkan kelemahan, kelebihan, lalu perasaannya ya Bu ya. Nah, dari keseluruhan itu menurut Ibu kan ada area pengembangan yang ingin diobservasi atau ditingkatkan ya ketika waktu di praobservasi itu. Lalu tujuan pembelajaran yang diungkapkan gitu. Nah, menurut Ibu apakah sudah tercapai tujuan pembelajaran yang diterapkan kemarin ketika observasi serta area pengembangan pun sudah tersentuh gitu ketika kemarin observasi? Bagaimana menurut pandangan Ibu? Kalau menurut saya, kalau untuk tujuan pembelajaran mungkin sebagian besar sudah cukup terpenuhi gitu Ibu, meskipun masih ada sedikit-sedikit dari peserta didik yang masih perlu ditingkatkan lagi gitu, masih perlu peningkatan lagi pemahamannya gitu. Nah, kalau untuk area pengembangan kemarin kebetulan kan saya lebih menitik beratkan ke berdiferensiasi gitu ya Bu. Saya merasa mungkin untuk pengembangan alhamdulillah sudah, meskipun di konten terkendala dengan videonya itu gitu ya Bu, tapi secara garis besarnya saya merasa itu sudah cukup untuk berdiferensiasi karena berdasarkan minat belajar siswa juga gitu, berdasarkan gaya belajar peserta didik juga, dari audio, visual dan kinestetiknya ada gitu ya Bu. Dari proses juga sudah tercakup ketika melaksanakan diskusi kelompok gitu dengan bimbingan untuk yang individu yang memang belum mengerti peserta didiknya, serta kerja secara kelompok itu ya kita bisa juga memanfaatkan atau memberdayakan peserta didik yang memang sudah lebih mampu. Ada teman sebaya gitu. Iya betul. Dari produk juga kemarin sebetulnya dari produk kemarin tuh inginnya ada peserta didik yang dia mau menggunakan tumbuhan yang sebetulnya yang real gitu. Hanya kemarin terkendalanya yang begitu. Iya. Padahal kita memberikan pilihan kepada mereka. Iya. Mungkin perlu digali dari semangat siswanya sepertinya gitu. Ya Bu ya. Jadi agar peserta didik juga bisa melihat aneka ragam cara belajar mereka gitu ya. Terutama yang pembelajarannya secara kinestetik. Memang saya melihat kalau dari diferensiasinya itu sudah muncul gitu.
ibu sudah ada konten-konten yang diberikannya sudah beragam, lalu prosesnya pun seperti itu. Mungkin di keaktifannya saja saya terlihat masih ada 1 orang 2 orang yang masih mengandalkan temannya gitu ketika berdiskusi, tapi sejauh ini menurut saya luar biasa, sudah baik ibu, tidak banyak hal yang perlu ya diperbaiki, tapi ada sedikit-sedikit gitu seperti yang diungkapkan ibu tadi gitu. Nah, ibu kira-kira kapan nih, ibu kan tadi mengungkapkan ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan terutama dari media strategi pembelajaran. Nah, kira-kira kapan nih ibu akan mulai meningkatkan atau mencari informasi atau memperbaiki hal tersebut seperti itu, meningkatkan kolaborasi dengan teman juga gitu? Kapan nih kira-kira akan diterapkan atau akan dilaksanakan? Iya, kalau untuk meningkatkan pasti secepatnya ya Bu ya. Untuk apalagi untuk persiapannya mungkin setelah kita observasi kemarin pun saya sudah melakukan gitu ya untuk meningkatkan kolaborasi, untuk mempersiapkan sesuatunya dengan lebih baik lagi. Hanya mungkin untuk lebih fokusnya itu insya Allah di minggu depan nih mungkin, sehingga nanti pembelajaran yang saya lakukan bisa lebih baik lagi gitu, terutama untuk bagian yang media pembelajaran sama strategi. Nanti bisa mencari-cari mungkin referensi, bisa dari media sosial juga, bisa dari pelatihan-pelatihan, sharing juga mungkin dengan teman-teman di komunitas belajar gitu. Iya, baik, betul ya Bu. Mudah-mudahan bisa lebih cepat, lebih baik, meningkatkan kolaborasi, lalu mempelajari, mengaktifkan lebih konsisten lagi komunitas kita untuk mempelajari strategi dan media pembelajaran yang dilakukan agar proses pembelajaran lebih baik lagi gitu di kelas ya Bu, buat anak didik kita semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya bisa melaksanakannya ya, terkhusus ibu ketika tadi sudah merefleksikan apa hal-hal yang perlu ditingkatkannya. Nanti kita akan ngobrol kembali ya Bu ya. Betul. Setelah menerapkannya, setelah meningkatkannya seperti itu. Mudah-mudahan ada perbaikan ke arah yang lebih baik lagi. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih ya Bu atas waktunya. Iya, telah mengikuti rangkaian supervisi akademik dari mulai observasi serta sekarang pasca observasi. Siap. Saya juga terima kasih sudah diberikan kesempatan yang luar biasa ya Bu. Saya juga belajar banyak dari Ibu gitu. Iya, sama-sama. Ya baik, selanjutnya saya akan beri kesempatan kepada Bapak saya untuk memberi tanggapan terakhir terkait percakapan pasca observasi yang telah saya lakukan kepada Ibu Santana. Kepada Bapak dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa nih pastinya. Jadi kelihatannya akrabnya itu luar biasa nih. Jadi tidak terlihat kaku ya, tidak terlihat apa ya. Jadi ngalir gitu. Ketika percakapannya itu dua arahnya itu sangat bagus sekali lah. Jadi secara keseluruhan memang alurnya itu dapat, terus si quote-nya ini memang betul bisa menggali, mengembangkan gitu ya, sehingga muncul yang tadi ketika memang belum terbiasa diobservasi, ketika diobservasi itu ternyata ketika menurut saya ini mengajar itu sudah benar, ternyata banyak ya, masih ada problem yang memang kecil tapi itu berakibatnya luar biasa dalam pembelajaran. Ketika dalam coaching itu memang kenapa harus duduknya berdampingan, karena dalam coaching itu sistemnya kemitraan. Jadi kalau berhadapan seperti atasan dan bawahan, kalau coaching itu seperti rekan saja. Jadi tadi enak ya, enak ngobrolnya gitu kan. Betul sekali itu. Jadi ketika kita menganggap teman kita mitra, si coach pasti bisa mengangkat, mengembangkan potensi yang ada di dalam coaching. Coachingnya juga tadi enak tuh. Jadi nggak berpikir banyak tuh, karena pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari coach itu pemantiknya luar biasa gitu. Pokoknya coaching hari ini cukup
luar biasa. Gitu. Terima kasih. Iya, terima kasih juga buat Nusantara nih, coachingnya yang sudah bisa membantu CGP saya untuk melakukan praktek coaching. Itu saja dari saya mungkin. Bu, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Pepe atas masukannya dan apresiasinya. Semoga ini menjadi awal belajar lebih baik lagi gitu ya, berkaitan dengan coaching gitu. Baik, terima kasih. Demikian rangkaian Super Basic Academic melalui paradigma berpikir coaching sudah selesai, mulai dari percakapan pra-observasi ketika itu, lalu saat observasi, dan sekarang pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih. Terima kasih Ibu Santana, Bapak Pepe, namanya ya. Terima kasih atas waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.